Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Selamat bertemu lagi, selamat tahun baru. Bagaimana kabar hari ini, Bapak Ibu? Luar biasa. Baik dan luar biasa. Tadi di belakang sempat Pak Pendeta Bagara, stol saya terbalik ke depan. Jadi Pak Pendeta bilang, baru berapa minggu di kampung, Pendeta sudah balik setelah. Saking lamanya mungkin baru bertemu lagi, saya gugup, jadi setelah saya terbalik tadi di belakang. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan kalau kabar kita hari ini baik dan luar biasa. Semoga di tahun ini kita dipenuhi dengan banyak sukacita ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema khotbah kita adalah mengaku percaya, jangan di bibir saja. Kayak judul lagu ya Bapak Pendeta. Mengaku percaya, jangan di bibir saja. Biasanya ini kata-katanya perempuan untuk laki-laki gitu. Mengaku percaya, jangan di bibir saja. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita bertemu dengan orang yang kalau bicara itu jagonya luar biasa? Kalau soal kata-kata, jangan ditanya. Bah, luar biasa sekali kalau cuma kata-kata. Tapi buktinya itu tidak ada. Misalnya, ada yang bilang begini, saya ini kok orangnya rajin olahraga. Tiap hari saya itu olahraga. Tapi baru naik tangga 1 lantai saja, sohosa toh, sohosa somos-mosan. Atau ada yang bilang, saya ini kok orangnya, saya ini lemah lembut. Biasa kan gitu. Biasa ada orang yang rasa dirinya lemah lembut sekali. Saya ini orangnya lemah lembut sekali. Tapi kalau di rumah marah-marah, kata-kata kasar, apalagi bentak-bentak dalam keluarga, suami dibentak atau istri dibentak, anak-anak dibentak. Tapi di luar, saya ini orangnya lemah lembut. Cuma suami yang bilang istrinya. Nah, saudara-saudara, perkataan dan tindakan itu tidak berjalan bersama. Jadi setiap kata-kata itu tidak bisa dibuktikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku percaya kepada Yesus, lalu hidup kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya, itu namanya apa? Ada yang tahu? Kalau kita mengaku percaya, tapi hidup kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya, itu namanya
dari ayat ini artinya bahwa percaya Yesus seperti yang saya katakan tadi itu bukan hanya soal bicara, itu bukan hanya soal ucapan kita, tapi harus dari hati dan kemudian itu kelihatan dari kehidupan kita, dari apa yang kita lakukan. Nah, bayangkan saudara-saudara kalau misalnya ada sebuah kursi di depan kita, ada sebuah kursi di depan kita, lalu ada seorang yang bilang begini, saya percaya kursi ini kuat. Saya percaya sekali kursi ini kuat. Tapi ketika disuruh coba duduk, dia bilang, oh tidak, tidak mau duduk. Tapi dia masih keras, tapi saya percaya kursi ini kuat sekali. Tapi coba, ayo duduk. Oh tidak, dia menolak. Nah, kira-kira kalau seperti ini, orang ini benar-benar percaya kursi ini kuat atau tidak? Tentu tidak, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita benar-benar percaya, maka akan ada perubahan dalam hidup kita. Atau kalau kita benar-benar percaya, maka hidup kita itu harus berubah. Kemudian yang kedua, jangan jadi orang Kristen yang pakai mode silent. Jangan jadi orang Kristen yang pakai mode silent. Dalam ayat 14 sampai 15, di sini Paulus bertanya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya beri contoh ya. Misalnya kita masuk ke suatu rumah makan atau warung. Kita masuk ke rumah makan itu. Dan di rumah makan itu makanannya enak-enak sesuai selera kita. Kemudian tempatnya bersih, suasananya bagus, harganya murah, kemudian porsinya banyak. Enak ya kalau kita masuk rumah makan seperti itu ya. Nah, maka ketika kita bertemu dengan keluarga atau kita bertemu dengan teman-teman kita, maka kita akan dengan semangat promosi. Datang nanti. Kalau ada kesempatan, datang di rumah makan ini. Di situ, harganya murah, porsinya banyak. Yang paling penting itu ya, porsinya banyak, harganya murah. Terus suasananya enak atau indah. Rumah makannya bersih. Dengan semangat kita akan bercerita. Nah, saudara-saudara, kalau tentang makanan saja, kalau tentang rumah makan saja dengan semangat kita promosi kepada orang-orang sekitar kita, lalu kenapa biasanya kalau tentang Yesus kita biasanya pakai mode silent, atau kita lagi banyak diam? Nah, banyak orang Kristen yang imannya itu pakai mode silent. Kita mengaku percaya, tapi kita enggan atau kita tidak pernah untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan pada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita benar-benar percaya, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan atau kita ingin orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita itu juga merasakan kasih Tuhan yang sama seperti yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga, percaya yang benar itu harus berubah. Percaya yang benar itu harus berubah. Saya beri contoh lagi, misalnya suami kita atau istri kita misalnya, atau yang masih muda misalnya pacarnya itu bilang ke kita, aku sayang kamu. Yang menikah so jarang dengar ini. Yang saya